Jen yang sedang mencuci baju pada saat itu pun tiba-tiba mencium bau darah yang sangat pekat. Jen pun penasaran dengan bau tersebut dan mulai mencari arah dari bau tersebut ya. Dan Jen pun pada saat itu sangat terkejut ketika melihat. Hello guys, kembali lagi dengan saya Andres di Acicoy XTV. Di video kali ini saya akan bercerita tentang kisah horor yang saya ambil dari genpi.co yang ditulis oleh seorang cewek yang menyebut namanya Jen. Jadi ini adalah cerita dari Jen. Tanpa berbasa-basi lagi, saya akan langsung memulai ceritanya. Kejadian ini terjadi pada tahun 1996. Jen sekeluarga pindah ke suatu perumahan komplek di daerah Bekasi. Nah, di saat itu Jen yang masih duduk di kelas 2 SMP pada awalnya tiap hari mengeluh kepada orang tuanya tentang kondisi rumah dan juga lingkungan di sekitar komplek yang terbilang sangat-sangat sepi pada saat itu ya guys. Nah, Jen yang hari-harinya sangat bete karena lingkungan kompleknya sangat sepi itu mulai dengan sepedanya bereksplorasi ke sekitar perumahan atau sekitar kompleknya ya guys ya. Dan dia pun menemukan satu kampung yang enak untuk bermain-main di sana. Jaraknya pun tidak jauh guys, hanya 15 menit dari perumahan kompleknya ya. Nah, mulai pada saat itu Jen pun mulai betah hidup di sana guys ya. Setiap harinya dia akan berkeliling dengan sepedanya di sekitar komplek, terus ke kampung itu dan balik lagi ke kompleknya. Rutinitas sehari-harinya seperti itu ya guys ya. Sampai-sampai orang di sekitar perumahan dan kampung itu pun telah mengenal Jen ya guys ya. Jen ini anaknya sangat ramah dan suka berbasa-basi dengan orang di sekitar guys. Namun ada satu kejanggalan yang dirasakan oleh Jen ya pada saat sehari-hari dia keluar rumah berkeliling di kompleknya. Dia melihat ada satu rumah dengan nomor rumah 13 yang terletak pas di belakang rumah mereka itu tidak pernah nampak ada orangnya guys ya. Nah, Jen yang penasaran pada saat itu pun mulai bertanya kepada tetangga-tetangganya ya guys ya. Namun jawaban yang diterima Jen kuranglah puas ya guys ya. Karena tetangganya bilang bahwasanya ada orang yang tinggal di sana, seorang perempuan, namun wanita itu tidak pernah kelihatan keluar dari rumah tersebut ya guys. Nah, rasa penasaran Jen pun semakin memuncak guys. Singkat cerita, 2 bulan setelah Jen sekeluarga pindah ke sana, pada suatu hari ayah dan ibu Jen ada urusan keluar selama setengah hari ya guys ya. Jadi pada hari itu Jen lah yang akan mengurus adiknya yang masih TK. Jen pun pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan untuk adiknya di hari itu ya guys ya. Seketika makanan tersebut sudah siap dan Jen pun hendak keluar dari dapur untuk mengantarkan makanannya kepada adiknya tersebut. Tiba-tiba terdengar suara duk begitu keras dari arah belakang tembok yang menempel dengan rumah nomor 13 ya guys ya. Seperti ada hantaman benda tumpul yang begitu keras ya guys ya. Duk gitu guys. Jen pun pada saat itu terkejut sebentar dan hendak melanjutkan perjalanannya untuk mengantarkan makanan kepada adiknya. Namun baru saja mau bergerak selangkah lagi, tiba-tiba terdengar lagi 3 suara duk 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 gitu dari arah belakang rumahnya. Suara hantamannya kali ini menjadi agak serem ya guys ya. 3 kali suara dengan keras duk 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 gitu. Jen pun tiba-tiba merinding dan ketakutan pada saat itu juga. Seketika suaranya berhenti, Jen yang penasaran mulai mendekati asal suara tersebut, yaitu di dinding dapur belakang mereka ya guys ya. Dan Jen pun mulai perlahan-lahan mendekati dinding dapur belakang dan menempelkan telinganya ke dinding tersebut. Mbak, minyak udah jadi belum? Adiknya pun mengagetkannya setengah mati ya guys ya. Nah, Jen pun segera mengantarkan makanan ke adiknya dan bertanya kepada adiknya apakah adiknya mendengar suara getukan tersebut atau suara
yang keras benda tumpul tersebut ya guys ya. Namun adik Jen menjawab tidak ada suara apapun dari tadi guys. Jen pun auto merinding ya guys ya. Duh, ini saya kok jadi merinding sendiri ya guys ya. Jen pun auto merinding guys. Harusnya suara sekeras itu pasti didengar oleh seisi rumah ya guys ya. Dan Jen pun pada saat itu berusaha untuk mengalihkan pikiran negatifnya dengan menonton TV di ruang tamu sampai ketiduran. Nah, esoknya ketika bangun, Jen pun sangat terkejut kenapa dirinya ada di kamar tidurnya sendiri ya guys ya. Padahal semalam itu kan Jen tidurnya di ruang tamu guys, seingat dirinya ya guys ya. Jen yang saat itu mulai parno pun berlari mencari orang tuanya dan menanyakan kenapa dia ada di kamar tidurnya. Dan ternyata orang tuanya yang memindahkan Jen karena melihat dia ketiduran di ruang tamu ya guys ya. Nah, setelah itu mereka pun berkumpul untuk sarapan ya guys. Nah, pada saat itu ibu Jen tiba-tiba bertanya kepada suaminya, "Ya, semalam pas lu mandi ada terdengar suara wanita menangis gak ya dari arah belakang rumah kita?" Ayah Jen pun pada saat itu menjawab, "Tidak ada tuh." Nah, ibu Jen pun menimpali dan menjelaskan bahwa semalam ketika suaminya itu mandi, ada terdengar suara wanita menangis dengan cukup kencang seperti sedang dianiaya. Setelah sarapan, ibu Jen pun mengajak suaminya untuk bertamu ke rumah nomor 13 tersebut untuk mencari tahu apakah memang beneran ada penganiayaan. Kalau memang ada, bakal dibantu untuk melaporkan ke polisi. Takutnya kan kadang orang dianiaya tapi tidak berani untuk melaporkan ya guys ya. Jadi ayah dan ibu Jen ini berusaha mencari tahu, dan jika ada penganiayaan akan mereka laporkan, akan mereka bantu laporkan ya guys. Jen yang mendengar cerita ibunya pun menjadi teringat kembali akan suara gebukan di belakang rumahnya tersebut ya, dan mulai merinding lagi guys. Nah, berangkatlah kedua orang tua Jen ke rumah nomor 13 dengan membawa beberapa oleh-oleh, yaitu roti-rotian dan biskuit ya guys ya. Namun gak sampai 10 menit tiba-tiba kedua orang tuanya tersebut sudah balik ke rumah. Nah, Jen pun bertanya kenapa orang tuanya tersebut begitu cepat balik ke rumah ya guys ya. Yang dijawab oleh ibunya, diteriakin sampai pegal pun di depan rumahnya tidak ada orang yang respon. Nah, langsung saja saat itu rasa penasaran Jen pun memuncak dan memutuskan untuk investigasi sendiri dengan naik sepeda ke sana. Sore hari menjelang maghrib, berangkatlah Jen ke sana dengan sepedanya. Jen pun berhenti pas di rumah nomor 13. Nah, sepedanya tersebut direbahin ke jalanan ya guys ya. Sepeda Jen itu tidak ada cagaknya, jadi dia rebahin ke tengah jalan. Terus dia berjalan mendekat ke pagar rumah nomor 13 tersebut. Pagarnya setinggi kepalanya ya guys ya, sekitar setinggi kepalanya. Jen pun mulai celingak-celinguk atau mencoba melihat rumah tersebut secara detail ya guys ya. Jadi yang dilihat Jen itu di depan rumahnya ada bola lampu yang menyala, namun sudah penuh dengan sarang laba-laba. Dan Jen yang sangat penasaran tersebut dengan isi rumahnya pun melihat ke arah kaca jendela yang ada di depan rumahnya, dan bam! Tiba-tiba ada dua buah bola mata yang sedang melototinya ya guys ya. Yang terlihat jelas pada saat itu cuma sepasang bola mata yang amat besar melotot tanpa bisa melihat wajahnya secara keseluruhan ya guys ya. Begitu terkejutnya Jen langsung balik ke arah sepedanya, mengangkatnya, dan capcus langsung balik ke rumah ya guys ya. Nah, sejak saat itu Jen masih sering terbayang-bayang oleh sepasang bola mata besar yang melihat ke arahnya tersebut ya guys ya. Singkat cerita, sudah setahun berlalu semenjak keluarga Jen pindah ke perumahan tersebut. Orang tua Jen pun berencana untuk merenovasi rumah mereka menjadi bertingkat ya guys ya. Yang sebelumnya rumah mereka cuman ada lantai dasar saja. Nah,
Maka dari itu orang tua Jen pun mulai meminta izin penduduk di sekitarnya atau tetangga-tetangganya guys ya. Karena kemungkinan pada saat renovasi akan ada suara berisik, takutnya mengganggu tetangga ya guys. Nah, ketika mau meminta izin ke rumah nomor 13, orang tua Jen pun mencari Pak RT untuk meminta bantuan. Kebetulan rumah Pak RT berada di satu blok dengan Jen, yaitu di Jalan Merapi. Nah, berkunjunglah orang tua Jen ke rumah Pak RT dan bertanya siapakah yang tinggal di rumah nomor 13. Tiba-tiba Pak RT dan Bu RT pun pandang-pandangan dan tersenyum agak kecut dan menghela nafas yang agak panjang. Nah, Pak RT kemudian menjelaskanlah keadaan rumah nomor 13 tersebut. Warga di nomor 13 tersebut namanya Bu Tantri. Dan beliau adalah penghuni pertama di komplek ini bahkan sebelum Pak RT. Namun sayangnya Bu Tantri ini mengidap penyakit mental kurang waras sampai suami dan anak-anaknya pun harus meninggalkannya sekitar 3 tahun lalu ya guys ya. Nah, Bu Tantri yang sekarang hanya seorang diri di rumah tersebut, kalau ada yang mau berkunjung pun dia gak bakalan keluar. Palingan cuma mengintip di balik jendela. Begitu penjelasan Pak RT ke orang tua Jen ya. Setelah bercerita panjang lebar, Pak RT pun mempersilahkan orang tua Jen untuk merenovasi rumah tanpa minta izin dari Bu Tantri atau wanita di rumah nomor 13. Singkat cerita, akhirnya selesailah renovasi rumah Jen dalam kurun waktu 1-2 bulan ya guys ya. Semuanya pun berjalan dengan lancar. Oke, sebelum saya melanjutkan cerita, saya akan memperlihatkan dulu sebuah ilustrasi rumah dari Jen. Di bawah teralis dekat mesin cuci adalah rumah nomor 13. Dan di bawah teralis dekat saluran air adalah rumah nomor 19, yaitu di samping rumah Jen. Dari posisi tersebut bisa terlihat atap rumah nomor 13 yang ada satu bagian sengnya sudah copot, bolong gitu ya guys ya. Namun ada plafon yang menghalangi, jadinya tidak bisa melihat ke isi rumah tersebut. Nah, pada suatu hari menjelang maghrib, Jen yang sedang mencuci baju pada saat itu pun tiba-tiba mencium bau darah yang sangat pekat di sekitar dari arah tempat cuci ya guys ya. Baunya sungguh anyir sekali. Jen pun penasaran dengan bau tersebut dan mulai mencari arah dari bau tersebut ya. Dan Jen pun pada saat itu sangat terkejut ketika melihat ada 3 ekor anjing besar mati di atap rumah nomor 13 ya. Nah, Jen pun langsung ngacir terbirit-birit menuruni tangga dan mencari ibunya dengan berteriak-teriak ke ibunya bahwasanya ada bangkai anjing di atap rumah nomor 13. Sontak ibu Jen pun keheranan dan bergegas ke atas. Namun apa yang terjadi guys? Bangkai anjing tersebut sudah lenyap guys, tidak berbekas sama sekali, tidak ada bangkai anjing yang di-mention oleh Jen ya guys ya. Jen pun dimarahi oleh ibunya karena membuat kepanikan ya guys. Nah, Jen yang pada saat itu bingung dan penasaran pun melihat sekali lagi ke atas atap rumah nomor 13 tersebut dan beneran saja bangkai anjing tersebut tidak ada lagi ya guys ya. Benar-benar bersih, tidak seperti tidak terjadi apa-apa. Namun ada hal aneh yang lain guys, yaitu Jen mendengar sayup-sayup suara nyanyian dari arah rumah nomor 13 tersebut. Dan entah kenapa secara refleks mata Jen pun tertuju pada atap seng yang sebelumnya saya ceritakan bolong tersebut ya guys ya. Namun yang anehnya lagi, sebelumnya bolongan itu ada ditutupi oleh plafon. Sekarang plafon itu sudah tidak ada dan Jen pun pada saat itu penasaran untuk melihat isi di dalam rumahnya yang hanya diterangi oleh cahaya lilin dan terlihatlah dan jiwanya itu sudah dia jual dan dia pun berubah menjadi kuntilanak. Tiba-tiba tubuh Jen pun sudah menjadi kaku sampai hari menjelang maghrib dan posisi Jen masih tetap di sana, tidak bisa bergerak sama sekali ya guys. Seorang wanita ada di dalam rumah tersebut ya guys ya.